Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibn bin Abil Jabbar, dia berkata, pada saat kami bersama Sufyan bin Uyainah, dia meriwayatkan hadis kepada kami. Tiba-tiba, dia menengok ke arah seorang syekh di sampingnya sambil ia berkata, "Wahai Abu Abdillah, bisakah engkau menceritakan kepada kami kisahmu dengan ular?" Lalu, syekh itu berkata, "Muhammad bin Uyainah menceritakan kepadaku, pada suatu hari, Humairi bin Abdillah pergi ke tempat berburu. Saat berada di tempat lapang, tiba-tiba ada seekor ular yang berdiri mengangkat kepalanya bertumpu pada ekornya. Lalu, ular itu berkata, 'Sembunyikanlah saya, semoga Allah menyelamatkanmu di bawah naungan arsy-Nya pada saat tidak ada naungan perlindungan kecuali perlindungan Allah.'" Mendengar ucapan ular itu, Ibnu Uyainah berkata, "Wahai ular, saya melindungimu dari apa?" Ular menjawab, "Dari musuh yang mengejarku dan ingin mencincang tubuhku." Lalu Ibnu Uyainah berkata, "Di mana saya menyembunyikanmu?" Ular itu menjawab, "Dalam rongga dalam tubuhmu jika engkau menginginkan kebaikan." Lalu Ibnu Uyainah bertanya, "Siapakah engkau?" Ular itu menjawab, "Saya adalah makhluk yang mengucapkan La ilaha illallah." Ibnu Uyainah berkata, "Kalau begitu, ini rongga tubuhku." Kemudian, ular itu pun menjadi berada dalam rongga tubuhnya. Setelah itu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda sambil membawa parang di atas pundaknya. Lalu, pemuda itu bertanya, "Wahai Syekh, apakah engkau melihat seekor ular yang bersembunyi di tempatmu ini?" Syekh itu menjawab, "Saya tidak melihat apapun." Pemuda itu berkata, "Sangat besar ucapan yang keluar dari mulutmu." Syekh itu menjawab, "Yang engkau katakan itu lebih besar, karena saya mengatakan tidak melihat sesuatu, namun engkau malah berkomentar seperti itu." Mendengar itu, pemuda tersebut pun pergi, dan saat dia sudah berjalan jauh dan tak terlihat, lalu ular itu pun berkata, "Wahai hamba Allah, lihatlah, apakah matamu bisa melihat sesuatu?" Syekh itu menjawab, "Saya tidak bisa melihat sesuatu." Lalu ular itu berkata, "Pilihlah salah satu dari dua pilihan ini. Pertama, saya mematuk jantungmu hingga menjadikannya hancur. Dan kedua, saya akan menjepit livermu sehingga terbelah-belah. Dan selanjutnya mengeluarkannya dari bawah tubuhmu dalam bentuk potongan-potongan." Lalu Syekh itu berkata, "Demi Allah, engkau tidak membalas jasaku dengan benar. Semoga Allah merahmatimu." Ular itu pun berkata, "Bagaimana engkau bisa melakukan seperti ini kepada orang yang tidak engkau kenal? Jika bukan karena kebodohanmu, niscaya engkau sudah tahu bagaimana permusuhan yang terjadi antara diriku dengan nenek moyangmu sebelumnya. Dan engkau juga telah tahu saya tidak memiliki uang yang bisa saya berikan kepadamu. Juga saya tidak memiliki hewan kendaraan yang bisa menjadi kendaraanmu." Lalu Syekh itu menjawab, "Saya melakukan itu karena ingin berbuat kebaikan." Kemudian dia menengok ke arah gunung dan berkata, "Jika memang begitu, baiklah, saya pergi ke gunung ini." Setelah itu, dia pun berjalan turun. Dan di sana, dia mendapati seorang pemuda yang sedang duduk. Wajahnya tampak bersinar-sinar seperti rembulan di bulan purnama. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Syekh, saya melihat engkau sedang mengejar kematian dan lari dari kehidupan. Ada apakah?" Syekh itu menjawab, "Saya lari dari musuh yang bersembunyi dalam rongga tubuhku yang telah saya lindungi dari musuhnya." Dia pun menceritakan kisahnya kepada pemuda itu. Mendengar kisah itu, pemuda itu pun berkata, "Pertolongan telah datang kepadamu, wahai Syekh." Setelah itu, pemuda itu memukulkan tangannya ke selendangnya,
dan dari selendang itu dia mengeluarkan sesuatu. Sesuatu itu dia makankan ke tubuhnya, maka bergetarlah kedua dagunya. Setelah itu dia makankan kembali untuk yang kedua kalinya, dan terlihat ada gerak di perutnya. Berikutnya dia makankan lagi untuk yang ketiga kalinya, maka ular tersebut pun keluar dari bawah tubuhnya dalam keadaan terpotong-potong. Lalu Syekh itu bertanya, "Wahai pemuda, beritahukanlah kepadaku, siapakah engkau? Semoga Allah merahmatimu." Pemuda itu menjawab, "Apakah engkau tidak mengenalku? Saya ini adalah kebaikan." Saat itu, para malaikat di seluruh langit mengalami kegoncangan ketika ular itu mengecewakanmu. Maka pada saat itu, Allah memerintahkan, "Wahai kebaikan, tolong hambaku itu dan katakan kepadanya, engkau menginginkan sesuatu untuk keridhaanku, maka aku berikan kepadamu pahala orang-orang soleh. Aku anugerahkan kepadamu anugerah orang-orang yang berbuat baik, dan aku selamatkan dirimu dari musuhmu." Selanjutnya, Abdullah bin Sahal berkata, "Saya pernah mendengar Hatim Al-Asan bercerita, saya telah berguru kepada Syaqiq Al-Balkhi selama 30 tahun. Suatu hari, dia bertanya kepadaku, 'Apa yang telah engkau pelajari?' Lalu saya menjawab, 'Saya melihat rezekiku datang dari Tuhanku, maka saya hanya bekerja untuk Tuhanku. Saya mengetahui bahwa Allah menugaskan 2 malaikat untuk mencatat segala hal yang saya katakan, maka saya hanya berbicara dengan benar. Saya juga mengetahui para makhluk melihat pada penampilan luarku, sedangkan Tuhanku melihat ke dalam batinku. Maka saya prioritaskan untuk memperhatikan keridhaan Tuhanku dibandingkan lainnya, dan jatuhlah kedudukan manusia dari pandanganku. Dan saya mengetahui bahwa Allah telah menugaskan malaikat maut untuk menjemput manusia kembali kepadanya. Maka saya pun menyiapkan diriku sehingga saat malaikat maut datang, saya tidak perlu membantahnya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Hatim, usahamu selama ini tidak merugi." Hatim berkata, "Saya mendengar Syaqiq Al-Balkhi berkata, orang-orang menyetujuiku dalam 4 perkara, tapi hanya dalam ucapan mereka, sedangkan dalam tindakan mereka menyelisihiku. Mereka berkata, saya adalah hamba bagi Tuhan yang Maha Esa, namun mereka bekerja dengan siapa saja. Mereka berkata bahwa Allah menjamin rezeki kami, namun hati mereka tidak tenang kecuali jika ada sesuatu yang nyata. Mereka berkata, akhirat lebih baik dari dunia, namun mereka mengumpulkan uang untuk dunia. Mereka berkata, kematian pasti terjadi, namun mereka mengerjakan pekerjaan orang yang seakan-akan tidak akan pernah mati. Selanjutnya, Rabi' meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ada sekelompok orang mendatangi Umar bin Al-Khattab. Lalu, orang itu bertanya, wahai Amirul Mukminin, kami mempunyai seorang imam yang masih muda. Jika dia salat mengimani kami, dia tidak keluar dari mihrab hingga dia mengucapkan satu untayan syair. Bagaimana sikap kami seharusnya? Lalu Umar menjawab, ajaklah saya menemuinya. Lalu mereka pun berjalan bersama hingga sampai ke tempatnya, dan mereka mengetuk pintu rumahnya. Pemuda itu kemudian keluar lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, ada apakah engkau datang ke sini? Umar menjawab, saya mendengar berita yang tidak baik tentang dirimu, dan saya ingin bertanya langsung kepada dirimu. Pemuda itu bertanya, wahai Amirul Mukminin, berita apakah yang sampai kepadamu? Lantas Umar menjawab, saya mendengar bahwa engkau sering melantunkan untayan syair. Pemuda itu berseru, untayan syair itu adalah nasihat yang saya tujukan kepada diriku. Lalu Umar berkata, ucapkanlah syair tersebut. Pemuda itu berkata, saya khawatir dianggap berbuat buruk jika saya mengucapkan syair tersebut di depanmu. Umar berkata, tentu
Jika syair tersebut berisikan kebaikan, saya akan turut membaca syair tersebut bersamamu. Sementara jika buruk, saya akan cegah dirimu membacanya." Pemuda itu pun mengangguk. Kemudian, pemuda itu pun melantunkan syairnya. "Setiap kali saya memarahi hati ini, dia kembali ke kesenangan yang membuatku lelah. Saya tak lihat zaman, kecuali dia adalah kelalaian, serta leha-leha yang menggelincirkanku. Hai rekan yang buruk, berapa lama bayi ini terus bermain, sementara masa muda telah datang dan berjalan. Sebelum saya mewujudkan suatu prestasi, apa yang menantiku setelahnya hanya kefanaan. Uban membatasi gerakku, buruk sekali nafsu ini. Saya tak melihatnya dalam kebaikan juga prestasi. Bukan nafsu dan keinginanku yang bermanfaat, tapi Allah yang mengawasiku juga yang saya takuti." Setelah mendengar syair pemuda tersebut, Umar pun menangis. Kemudian dia berkata, "Wahai pemuda, silahkan siapa yang mau mengucapkan syair itu." Umar berkata, "Adapun saya mengatakan, hawa nafsuku, bukan dirimu juga bukan keinginanmu, namun Allah yang mengawasiku, itu yang saya takuti. Wallahu a'lam bis-shawab."